Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Marilah kita bersyukur dan baca kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kali ini, kita awali dengan pembiasaan. Yang pertama, pembiasaan hafalan surat pendek, kemudian hafalan bacaan sholat, hafalan doa harian. Marilah kita awali dari pembiasaan yang pertama, yaitu hafalan surat pendek. Kita akan membaca surat Al-Kafirun bersama. Silahkan. Ya. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan untuk hafalan bacaan sholat. Hafalan bacaan sholat untuk pembelajaran kali ini kita akan bersama membaca doa iftitah. Ayo dibaca bersama. Terima kasih. Kemudian untuk pembiasaan yang ketiga kita akan membaca bersama doa harian. Doa harian yang akan kita baca bersama pada pertemuan kali ini adalah doa masuk masjid dan doa keluar masjid. Yang pertama doa masuk masjid, kita baca bersama. Terima kasih. Kemudian berikutnya untuk doa keluar masjid, silahkan anak-anak. Terima kasih. Kemudian untuk hari ini, siapakah di antara kalian yang tidak masuk? Oh, alhamdulillah ternyata anak-anak masuk semua. Kemudian sebelum pembelajaran kita mulai, kita bersolawat dulu bersama. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Berikutnya, sebelum Pak Guru menyampaikan materi pembelajaran pada hari ini, maka anak-anak harus tenang, tidak boleh berbicara sendiri ataupun mengganggu teman lain yang sedang mengikuti pelajaran. Mari kita tepuk tenang. Bila aku sudah duduk, maka aku harus tenang. Terima kasih anak-anak sudah dengan khidmat untuk mengikuti pelajaran. Untuk pertemuan yang semester lalu di aspek Al-Quran kita sudah belajar surat At-Tin, yaitu hukum bacaan tajwidnya adalah hukum nun sukun dan tanwin. Itu di pelajaran kelas 4 semester 2. Adapun pembelajaran hari ini kita akan belajar surat Al-Ma'un dengan materi tajwid hukum mim sukun. Siapakah di antara kalian yang sudah bisa membaca Al-Quran? Alhamdulillah, ternyata sebagian besar sudah bisa membaca Al-Quran. Kemudian di antara kalian, siapakah yang belum lancar bacaan Al-Quran? Oh, ternyata masih ada 2 anak yang belum lancar. Ya, silahkan di kesempatan lain mungkin anak-anak yang sudah lancar baca Al-Quran bisa membantu teman-teman kalian yang belum bisa membaca Al-Quran. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada materi ini adalah kalian dapat membaca Al-Quran surat Al-Ma'un dengan lancar dan benar sesuai dengan aturan ilmu tajwid. Kemudian kita masuk pada materi menyayangi anak yatim. Fokus pembelajaran kita adalah membaca surat Al-Ma'un. Sebelum kita membaca surat Al-Ma'un bersama, silahkan anak-anak perhatikan gambar yang Pak Guru tayangkan. Bagaimana komentar kalian terhadap gambar tersebut? Silahkan nanti komentar anak-anak bisa dituliskan pada selembar kertas lalu dikumpulkan ke Pak Guru. Berikutnya kita akan bersama-sama membaca surah Al-Ma'un yang Pak Guru tampilkan pada slide berikut. Pak Guru beri contoh dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya, silahkan anak-anak bersama. Ya, terima kasih. Silahkan di antara anak-anak salah satu membaca Al-Quran untuk Pak Guru simak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ternyata bacaannya sudah cukup lancar.
Kemudian untuk mengukur hasil pemahaman kalian terhadap materi hari ini, Pak Guru akan memberikan soal sebagai bahan evaluasi. Silahkan anak-anak mencari hukum bacaan mim sukun yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kemudian ditulis pada selembar kertas, selanjutnya dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kita harus membaca Al-Quran sesuai dengan aturan ilmu tajwid. Salah satunya apa? Ketika membaca mim sukun itu di dalam tajwid ada 3 macam, yaitu ada bacaan idhar syafawi, idgham mimi, dan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi artinya mimnya dibaca samar. Idhar syafawi mimnya dibaca jelas. Kalau dalam idgham mimi, mimnya masuk, mim sukun masuk ke dalam huruf mim depannya yang berharokat. Ya dipercepat Pak, dipercepat. Kemudian untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang lebih dekat dengan nama-nama Allah, itu tentang Asmaul Husna. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhan, Nggih, Pak. untuk menumbuhkan kreativitas dan motivasi siswa dalam pembelajaran apa yang Pak Subhan kerjakan, Pak? Dalam kaitannya dengan menumbuhkan motivasi peserta didik, yang saya Hmm. lakukan adalah menjelaskan manfaat daripada materi yang akan kita pelajari. Dalam ini saya surat Al-Maun itu kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk menyayangi anak yatim. Nah, di situ kita memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa barang siapa yang menyayangi anak yatim maka akan mendapatkan kedudukan mulia di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu, Pak. Ya, oke. Yang berikutnya, Pak, biar anak-anak itu, oh, anak-anak itu tertarik dengan pembelajaran yang Pak Subhan lakukan. Kalau jenuh, anak-anak bosan, apa yang Pak Subhan kerjakan, Pak? Ya. Untuk mengatasi kejenuhan dalam pembelajaran, nanti biasanya saya selingi dengan tepuk dan lagu, Pak. Coba praktekkan, Pak, tepuk dan Ya. lagunya. Kaitannya dengan surat Al-Maun ini bisa mungkin saya ambilkan tepuk anak soleh. Tepuk anak Hmm. soleh, aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Atau bisa menggunakan sekarang Oke. lagu sholawat yang sedang viral itu kan, lagu Alamati Anak Soleh itu kan, Ya, kebanyakan anak-anak itu menyukai lagu tersebut dan lagu tersebut bermuatan edukasi untuk anak-anak itu. oke. Yang berikutnya, Pak, Oke. eh, untuk menumbuhkan anak-anak berpikir kritis, apa yang Pak Subhan sampaikan dalam tema pembelajaran ini, Pak? Ya. Untuk menumbuhkan berpikir kritis pada anak, salah satu tadi dalam proses pembelajaran itu saya menayangkan gambar, kemudian anak-anak mengemukakan pendapat tentang gambar tersebut, apa yang sudah mereka lakukan terkait dengan peristiwa yang ada di dalam gambar tersebut itu. Oke. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد صدق الله العظيم. Hukum bacaan tajwid pada lafal yang bergaris bawah. Yang pertama, pada lafal ulaika. Bacaan ini dinamakan bacaan mad wajib mutasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, di mana mad tabi'i panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Kemudian pada lafal yang kedua, pada lafal mim makanin, di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf mim. Ini dinamakan bacaan idgham bi gunnah, di mana cara membacanya adalah dengan dengung. Kemudian lafal makanim ba'id, ini adalah bacaan iklab, di mana ada tanwin kasroh bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya, harokat tanwin kasroh bunyinya berubah menjadi huruf mim. Kemudian pada lafal ba'id, huruf dalnya ini dinamakan bacaan qalqalah kubro karena huruf dalnya mati dalam keadaan waqaf. Kemudian pada lafal ba'id itu sendiri juga dinamakan bacaan mad arid sukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang dibaca sukun karena waqaf. Demikian, terima kasih. فأولئك هم الظالمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Rohayati, MAG yang saya hormati, perkenankan saya akan mempresentasikan modul ajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 dengan tema menyayangi anak yatim, kegiatan belajar 1 membaca surah Al-Ma'un. Materi ini untuk fase C kelas 5 dengan durasi waktu 4 kali 35 menit. Adapun komponen yang ada di dalam modul ajar ini, yang pertama adalah identitas modul ajar, kemudian kompetensi awal. Di dalam materi ini kompetensi awal yaitu peserta didik mampu membaca dan menulis surat Al-Ma'un. Kemudian ada profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin. Kemudian dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang kami gunakan dalam pembelajaran, yang diantaranya yang pertama papan tulis, spidol, serta tulis lainnya, kemudian proyektor pengeras suara, laptop, dan sebagainya. Kemudian media pembelajaran yang sudah kami unggah dalam link video YouTube berikut ini. Kemudian target peserta didik ini untuk peserta didik reguler. Metode pembelajaran yang kami gunakan dalam pembelajaran ini adalah drill, tutor sebaya, kemudian cooperative learning, penugasan, dan tanya jawab. Tujuan pembelajaran dari keseluruhan surat Al-Ma'un, membaca surah Al-Ma'un dengan benar, menuliskan surat Al-Ma'un dengan benar, mengartikan surah Al-Ma'un, dan menjelaskan makna isi pokok surat Al-Ma'un dengan benar. Ini kami fokus pada poin yang pertama, membaca surah Al-Ma'un dengan benar. Kemudian pemahaman bermakna di dalam pembelajaran ini adalah meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami makna yang terkandung di dalam surat Al-Ma'un.
Kemudian ada beberapa pertanyaan pemantik. Siapa yang sudah bisa membaca Al-Quran? Bagaimana pengalaman kalian dalam membaca Al-Quran? Apa kalian sudah bisa menulis huruf hijaiyah? Mengapa perlu menulis ayat dari surah Al-Maun? Kemudian kaitannya dengan pokok isi surat Al-Maun, adakah anak yatim di sekitar rumah kalian? Sudah kalian membantu mereka? Dan mengapa Nabi Muhammad SAW menyayangi anak yatim? Itu beberapa pertanyaan pemantik untuk mengawali pembelajaran dalam materi surat Al-Maun. Kemudian kegiatan pembelajaran ini ada 3 pokok. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua kegiatan inti, dan ketiga penutup. Sebelum menguraikan tentang pembelajaran, langkah-langkah persiapannya yang pertama menyiapkan kebutuhan pembelajaran, diantaranya materi pembelajaran, media pembelajaran, kemudian metode yang akan digunakan dalam pembelajaran, lembar kerja kelompok, rubrik penilaian kerja kelompok, lembar kerja tes tertulis, rubrik penilaian tes tertulis, lembar pengamatan sikap, kemudian rubrik penilaian pengamatan sikap. Kemudian pada pembelajaran ini tahap yang pertama adalah pembukaan. Guru mengawali pembelajaran dengan salam, berdoa, kemudian pembiasaan hafalan surat pendek, bacaan sholat, dan doa harian. Setelah itu mengabsen peserta didik. Setelah selesai mengabsen, guru memberikan motivasi untuk membangkitkan semangat peserta didik dalam mengikuti pelajaran dengan bernyanyi ataupun bermain tepuk bersama. Kemudian mengkondisikan peserta didik untuk mengikuti pelajaran, memberikan apresiasi dengan cara menjelaskan materi yang telah lalu dan menghubungkannya dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian memberikan pertanyaan pemantik, kemudian menyampaikan tujuan dan manfaat dari pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian tahapan dalam kegiatan inti yang pertama menayangkan gambar, kemudian peserta didik diminta untuk memberikan komentar terhadap gambar. Hasil komentar peserta didik itu dituliskan pada selembar kertas, kemudian dikumpulkan kepada Bapak atau Ibu guru pada pertemuan selanjutnya. Kemudian setelah selesai itu langsung masuk pada pembelajaran membaca surat Al-Maun, diawali dengan guru memberikan contoh bagaimana cara membacakan surat Al-Maun dengan baik dan benar sebagaimana yang tertayang dalam slide PowerPoint. Kemudian setelah guru membacakan materi, peserta didik secara klasikal mengikuti apa yang telah dibacakan oleh guru. Kemudian untuk mengetahui salah satu penguasaan peserta didik secara individu, guru meminta salah satu peserta didik untuk membacakan surat Al-Maun. Kemudian setelah selesai peserta didik tersebut membacakan surat Al-Maun, guru memberikan koreksi terhadap bacaan peserta didik. Kemudian mengulang-ulang, guru beserta peserta didik mengulang-ulang bacaan surat Al-Maun supaya peserta didik lebih cepat hafal surat Al-Maun. Kemudian peserta didik diajak untuk mengidentifikasi hukum mim sukun yang ada di dalam surat Al-Maun. Kemudian untuk mengevaluasi hasil pembelajaran peserta didik, guru memberikan penugasan, yaitu peserta didik diminta untuk mencari hukum bacaan tajwid. Ini yang saya ambilkan contoh adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 1-5. Kemudian peserta didik diminta untuk mengerjakan tugas tersebut di rumah. Setelah itu tugas dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Kemudian setelah selesai pembelajaran, guru menyampaikan kesimpulan, guru melakukan refleksi bagaimana kesan pesan peserta didik terhadap pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan materi pembelajaran.
Kemudian guru memberikan penguatan terhadap materi yang telah dipelajari. Dan yang terakhir, guru menginformasikan garis besar materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Yang terakhir, guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan doa dan salam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Teori belajar apa yang melandasi dalam menyusun rancangan modul ajar itu ya? Yang saya gunakan di dalam pembelajaran ini adalah teori konstruktivistik. Jadi, Ya, gimana? dalam teori ini peserta didik diajak untuk membangun sebuah konsep, di mana konsep yang digunakan ini adalah konsep di dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, konsep bagaimana peserta didik mengamalkan surat Al-Ma'un di dalam kehidupan sehari-hari. Begitu, Bu. Oke. Bagaimana menyusun alur tujuan pembelajaran? Di dalam menyusun alur tujuan pembelajaran itu tahap pertama kita menentukan capaian pembelajaran. Setelah merumuskan capaian pembelajaran, kita merumuskan tujuan pembelajaran. Baru yang ketiga, menentukan alurnya, alur dari tujuan pembelajaran. Seperti itu, Bu. Oke, pendekatan TIPEC apa yang sudah jenengan terapkan? Misalnya, salah contohnya pendekatan TIPEC. Ya, pendekatan technological, pedagogical, and context knowledge itu seperti apa yang sudah Anda terapkan di dalam pembelajaran? Untuk pembelajaran TIPEC yang sudah saya terapkan di dalam pembelajaran itu saya menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan pada peserta didik. Bagaimana jenengan menyiapkan medianya? Media yang saya gunakan adalah yang pertama dengan menggunakan PowerPoint. Di dalam PowerPoint itu saya menyajikan beberapa poin-poin penting yang akan dipelajari dalam materi. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.